jangan bawa-bawa agama ke politik ya. Duh, pernah dengar kalimat kayak gitu gak sih? Ngeri banget gak sih? Buat aku sih ini pernyataan bahaya banget. Ini bisa dibilang ajaran komunis dan orang gak bertuhan loh. Karena politik itu ya sama aja kok kayak bagian dari hidup kita yang lain. Politik itu sama aja kayak kita hidup di dunia bisnis, pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Dan kebijakan-kebijakan politik inilah yang nantinya akan menentukan arah dan tujuan kehidupan suatu bangsa, guys. Jadi kalau sampai agama dipisah sama politik, waduh, bisa kacau balau nih bangsa nanti moralnya. Bisa jadi negara sekuler itu membolehkan LGBTQ, minum minuman keras, bahkan free sex. Nabi Muhammad pun mengajarkan berpolitik ya dengan nilai-nilai agama. Dari persatuan bangsa, pemimpin harus bertanggung jawab, saling memaafkan, menghargai agama lain, dan lain-lain. Semua nilai-nilai itu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kenapa sih justru kita harus selalu bawa agama ketika berpolitik? Gini deh, agama itu kan identitas ya, dan identitas itu ya layaknya seperti baju yang menutupi tubuh. Di dalam agama Islam, memakai baju itu pun diajarkan harus sopan, menutup aurat, harus bersih, dan tidak boleh berlebih-lebihan. Itu baru satu contoh loh kenapa kita harus membawa agama dalam berkehidupan. Agama itu adalah dimana kita kembali ketika kita menemui permasalahan dalam kehidupan, dari yang kecil urusannya sampai kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap agama memiliki kitab suci, dan di dalam kitab suci orang Islam, Al-Quran, yang kita baca setiap hari, perintah dan larangan dalam mengarungi kehidupan ini semua sudah tertulis, tinggal kita jalankan. And you know what? Pancasila itu kalau mau kita bedah isinya, semua itu isinya sebenarnya turunan dari Al-Quran loh, dari ketuhanan yang Maha Esa hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi hati-hati ya, sekali lagi kalau sampai ada yang bilang jangan bawa-bawa agama dan identitas ke dalam politik. Karena mereka termasuk orang yang tidak sadar betapa pentingnya agama dalam berkehidupan. Sampai sini paham? Partai Umat. Partai Umat. Partai Umat. Terima kasih. Teman-teman. Mereka senantiasa melaksanakan dua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara serentak. Pertama, melakukan al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar, yakni memerintahkan tegaknya kebajikan dan memberantas keburukan. Yang kedua, menjalankan al-amru bil adli dan an-nahyu 'anil zulmi, yakni menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman. Wilayah pertama bergerak lebih pada tataran personal, familial, dan komunal. Maka yang kedua bergerak lebih pada tataran nasional dan berkaitan erat dengan masalah kekuasaan.